Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menampilkan calon Bupati Kabupaten Sejunjung untuk Pilkada 2024. Agar Anda tidak ketinggalan berita dari Politik Sumbar Channel, mohon like and subscribe dan hidupkan lonceng. Selamat menyaksikan. Terima kasih. 1. Beni Dwiva Yuswir, SSTP, MC, lahir tanggal 13 Januari tahun 1986, adalah birokrat dan politikus Partai Golongan Karya Golkar, yang menjabat sebagai Bupati Sijunjung periode tahun 2021 sampai tahun 2024. Ia terpilih menggantikan ayahnya, Yuswir Arifin, setelah memenangkan pemilihan umum Bupati Sijunjung 2020 atas 4 kandidat lainnya. 2. Wakil Bupati Sijunjung, Haji Iradatilo. Wakil Bupati Sijunjung Haji Iradatilo, sempat mengadakan berbuka bersama dengan Ikatan Mahasiswa Sijunjung IMAS pada Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, di Muaro Sijunjung. Mahasiswa memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, ujar Wabub dalam sambutannya. Diadakannya acara tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan mahasiswa, terutama mahasiswa yang melanjutkan studi di luar daerah. 3. Henry Susanto, Ketua DPD PKS Sijunjung, mantan anggota DPRD Sijunjung, calon Bupati Sijunjung 2020. H. Henry Susanto, LC, lahir tanggal 3 Maret tahun 1985, adalah mubalik dan politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dengan mengantongi 4 kursi tersebut, dimungkinkan Dewan Pimpinan Daerah DPD PKS Sijunjung hanya mencari 2 tiket kursi di Parlemen 2024 agar bisa mengusung kandidat calon Bupati, Kalbup pada pemilihan Kepala Daerah 2024 di November tahun 2024 mendatang. Lantas siapa calon bupatinya? Siapa lagi kalau bukan sang Ketua DPD PKS Sijunjung, Ustadz Haji Henry Susanto UHS LC, yang juga pemenang kedua pada Pilkada 2020 saat ia didampingi Indra Gunalan yang merupakan orang Sumando Pematang Panjang kala itu. Kini, UHS kembali nyatakan siap melawan petahana head-to-head di Pilkada Sijunjung 2024. 4. Mukhlis Anwar, mantan Wakil Bupati Sijunjung. Semakin mendekati hari pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada, suhu politik dan kesibukan unsur masyarakat di setiap daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak termasuk Kabupaten Sijunjung terlihat mulai sibuk dan beranjak memanas. Mukhlis Anwar, mantan Wabub Sijunjung periode tahun 2010 sampai tahun 2015, yang selama ini tidak terlihat dan menghilang bagaikan seorang petapa, dalam beberapa hari ini mulai terlihat turun gunung. Bahkan ke depannya ia telah memiliki agenda yang padat, dan pun penuh tanda tanya. Dari sumber yang dapat dipercaya menyebutkan, konon kabarnya Mukhlis Anwar dalam beberapa hari ke depan akan melaksanakan pertemuan dengan pendukungnya dalam pilkada yang lalu yang diperkirakan 75% masih solid. 5. AKBP Muhammad Ikhwan Lazuardi. AKBP Muhammad Ikhwan Lazuardi adalah seorang perwira menengah dalam Polri. Ia memiliki nama lengkap AKBP Muhammad Ikhwan Lazuardi, SH, SIK, MH. Sejak tahun 2021, Muhammad Ikhwan mengemban amanat baru sebagai Kapolres Sijunjung. 6. Antonio Mursil, terkenal dengan panggilan Abang, sehari-harinya. Kelahiran tanggal 24 Oktober tahun 1986, anggota DPRD Kabupaten Sijunjung periode tahun 2019 sampai tahun 2024 melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Putra terbaik dari Nagari Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Punya nama lengkap Antonio Oksa Mursil, SE. Bila kita diamanahi nantinya, tentu kita akan menampung aspirasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. 7. Ustadz Henry Susanto, LC. Henry adalah pemuda cerdas kebanggaan masyarakat Sijunjung. Dengan keilmuan dan pengalamannya Henry banyak dikenal luas masyarakat. Alumni MAN-MAPK Koto Baru Padang Panjang adalah penerima beasiswa Universitas Al-Azhar Mesir. Ketika itu dari Sumatera Barat ada 5 orang yang terpilih. Henry adalah salah satunya.
Henry bukanlah orang baru dalam dunia politik di PKS. Sejak menjadi mahasiswa di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Henry sudah aktif menjadi pengurus PKS bidang kaderisasi. 8. Marlis. Pada pemilu 2024 diperkirakan banyak para politisi nasional dan daerah bakal turun gunung. Bahkan mereka bakal merebut simpatisan hati pemilih. Sempat absen dari dunia perpolitikan. Kini, pengusaha owner Alinea Park dan Resort, DRS, Haji Marlis Alinea, MM, itu kembali terjun ke panggung politik lagi. Mantan ketua Partai Hanura yang juga mantan anggota DPRD Sumbar itu bergabung dengan Partai Besutan Surya Paloh. Hal itu setelah Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat DPP Nasdem menunjuk mantan Cabuk Si Junjung periode tahun 2010 sampai tahun 2015. Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Nasdem Kabupaten Si Junjung. Potensi besar untuk maju di Pilkada 2024 akan datang. 9. Sasmi Ultriyadi. Alhamdulillah, saya masih dipercaya sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat di DPRD Si Junjung hingga 2029 mendatang. Menurut pengusaha muda itu, keberhasilan yang ia capai tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat yang meamanahkan dirinya untuk duduk kembali sebagai wakil rakyat. Kiprah dan sepak terjang pejuang tenaga harian lepas THL untuk mewujudkan sebagai tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK itu tak diragukan. Ayo, maju Pilkada 2024 Pak. 10. DRS. Syahril Syamra Datuk Bagindo Nan Putih, merupakan sosok putra kelahiran Lubuk Tarok, tanggal 14 September tahun 1952, anak dari Rajo Aman Rajo Pasisi. Pada tahun 1987, ia lolos sebagai anggota DPRD Kota Padang. Sayangnya, ia tak mau jadi anggota DPRD Padang dengan alasan gajinya kecil. Saya lebih memilih menekuni dunia usaha, kata bapak dari 8 anak itu. Tak hanya itu, Syahril Syamra juga pernah jadi calon Bupati Si Junjung pada tahun 2000. Sayang, pada pemilihan bupati itu Dewi Fortuna berpihak pada Darius Apan karena dipilih anggota DPRD Si Junjung. 11. Hasrul Piliang. Suhu politik di Kabupaten Si Junjung, Sumatera Barat terus kian memanas. Hal itu menyusul kian banyak tokoh masyarakat Si Junjung yang menyatakan diri siap maju menjadi calon bupati, wakil bupati Si Junjung. Yusni Darti, memiliki segudang ilmu di birokrasi dan akademisi, merupakan modal utama bagi sosok Dr. Haji Hasrul Piliang, MC untuk maju di pemilihan kepala daerah Pilkada Si Junjung, Sumatera Barat. Dengan niat yang tulus dan kebulatan tekad untuk membangun Si Junjung, putra asli Bulukasok Lubuk Tarok. Ya, saya siap untuk mengabdi membangun Si Junjung lebih maju. 12. Syahbudin Datuk, Abu, Sinaro. Luar biasa, demi masyarakat. Ketua Forum Wali Nagari Forwana Kabupaten Si Junjung, Sumatera Barat, Syahbudin Datuk Sinaro alias Datuk Abu membangun sejumlah sarana olahraga terlengkap di Wana Telabang Sakti. Sebelumnya, Datuk Abu yang juga Wali Nagari Kunangan Parit Rantang Kunpar Kecamatan Kamangbaru itu juga telah membangun lapangan tembak dan arena motor trail. Pembangunan yang dilakukannya itu demi masyarakat. Bahkan dalam waktu dekat Datuk Abu juga akan membangun sarana kolam renang dan arena loncat indah. Tak hanya itu, di area 76 hektar itu, Datuk Abu juga bakal membangun stadion lapangan bola kaki. 13. H. Hidayatullah, LC, Ma. Ketua Basnas, tokoh agama, sosial Si Junjung. Begitu selesai dilantik oleh Bupati Beni Dwi Fayuswir, Buya H. Hidayatullah, LC, Ma. H. Darmawan, SH dan H. Syahril Syahda, SH sebagai pengurus Basnas langsung serah terima dan kerja ke kecamatan-kecamatan mendistribusikan Si Junjung Peduli. Apa yang akan Buya laksanakan bersama dengan 2 orang pengurus baru Basnas Si Junjung dalam waktu dekat ini? Menurutnya, masih ada potensi zakat yang belum terolah secara maksimal, seperti pegawai daerah Si Junjung sendiri maupun pegawai sentral yang ada di Si Junjung. Kita upayakan yang dekat di lingkungan kita dulu, baru kemudian kita melihat potensi-potensi lainnya. 14. Epi Radisman Datuk Paduko Alam, SH Ketua LKAAM Si Junjung. Rajut dan fungsikan kembali
Tungku Tigo Sajarangan dan Tali Tigo Sapilin, mulai dari kecamatan sampai ke nagari-nagari. Tutur Sang Datuk yang juga putra Sumpur Kudus. Tungku Tigo Sajarangan dalam hal ini dimaksudkan adalah dalam upaya meningkatkan pembangunan yang berdaya guna dan kondusif. Sinergitas antara pemerintah, ulama dan ninik mamak harus benar-benar terwujud. Begitupun Tali Tigo Sapilin dalam penerapannya perlu saling mendukung satu sama lain, yakni perpaduan antara peraturan negara, peraturan agama Islam dan aturan adat Minangkabau. Potensi untuk serta dalam Pilkada 2024. 15. Nofriadi Zulka, Ketua DPC PKB Kabupaten Sijunjung. Namanya Nofriadi Zulka, SH kelahiran Muaro Sijunjung. Tanggal 11 November tahun 1976, anak dari pasangan Syafi'i Datuk Bagindo Rajo dan Mardiana. Alamat Jorong Subarang Ombak Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung. Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Kebangkitan Bangsa PKB Kabupaten Sijunjung yang banyak pengalaman ini optimis untuk maju. Kepada teman dan relasi serta warga wajib pilih di Kecamatan Sijunjung, Lubuk Tarok dan 4 Nagari mohon dukungannya di Pileg tanggal 14 Februari tahun 2024. Ujar Ketua DPC PKB nomor Partai 1 yang punya motto, PKB Satukan Indonesia Satu Hati, selalu di hati. 16. Hadiatullah Montela, Ketua DPD Nasdem Sijunjung. Nama Hadiatullah Montela, politikus sejati Partai Nasional Demokrat Nasdem Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat ini bukanlah pendatang baru. Tapi, pengusaha muda putra asli Padang Sibusuk itu merupakan politikus sejati dari Partai Besutan Surya Paloh. Sebelum menjabat Ketua Dewan Pertimbangan, anak muda penuh energik itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Nasdem Kabupaten Sijunjung. Bekerja untuk Kabupaten Sijunjung, mengabdi untuk Nagari. Itulah motto utama Hadiatullah. 17. Rusdianto Ketua KONI dan pengusaha Sijunjung. Rusdianto menjabat sebagai Ketua KONI Sijunjung setelah menggantikan Daswanto, SE, yang mengemban amanah sebagai anggota DPRD Sumbar. Rusdianto terpilih sebagai Ketua Umum KONI Sijunjung setelah melalui hasil Musorkabluk pada tanggal 10 Januari tahun 2021 lalu di Gedung Pancasila dan untuk masa bakti tahun 2021 sampai tahun 2025. Rusdianto dan pengurus KONI siap mengibarkan bendera KONI untuk kemajuan olahraga di Sijunjung. Marilah menjadi pejuang olahraga demi prestasi dan kemajuan olahraga di ranah Lansekmani. Saya menyatakan diri saya siap untuk semua. 18. April Marsal Datuk Pangulusati, SPD anggota DPRD Sijunjung, Ketua Pokdar Kabupaten Sijunjung. April Marsal, yang sebelumnya guru olahraga SD, kariernya melejit dengan pesat mulai diminta dan dipercaya oleh masyarakat sebagai wali nagari Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung kampungnya sendiri. Kemudian didorong lagi untuk menjadi wakil rakyat di DPRD Kabupaten Sijunjung. Semasa jadi wali nagari Pematang Panjang, kita bisa keluar sebagai juara pertama tingkat Sumatera Barat dalam lomba kompetensi wali nagari. Semuanya bisa berhasil atas kerjasama dengan stakeholder nagari dalam pengelolaan pemerintahan dengan dibarengi niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ungkap April Marsal. Pemimpin yang memulai karir dari bawah yang mempunyai semangat yang tinggi untuk kemajuan Kabupaten Sijunjung. Demikianlah video calon Bupati Kabupaten Sijunjung. Agar Anda tidak ketinggalan berita dari Politik Sumbar Channel, mohon like and subscribe dan hidupkan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.